warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Zainalda, program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menyampaikan tentang kearifan lokal pada tradisi perkawinan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi perkawinan masyarakat Melayu Ketapang. Kajian tentang tradisi perkawinan ini merupakan hasil dari mini riset saya dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Yang berlatar belakang dari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi berarti adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat. Penilaian atau tanggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Perkawinan atau pernikahan berasal dari kata nikah dalam bahasa Arab nikahan, yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja nakaha. Sinonimnya tazawaja, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering kita pergunakan sebab telah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Nikah artinya perkawinan, sedangkan akad artinya perjanjian. Jadi, akad nikah adalah perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga bahagia yang kekal dan abadi. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah, menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beramal, berkembang biak, dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tujuan dari perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia. Juga untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Perkawinan atau nikah kawin sangat dimuliakan dalam kehidupan orang Melayu Kabupaten Ketapang. Oleh karena itu, berbagai kegiatan dan ketentuan adat diberlakukan untuk mengatur perkawinan tersebut secara lengkap. Setiap anggota masyarakat dalam kehidupan normal tentu mengalami perkawinan, hanya sedikit sekali yang tidak mengalaminya. Oleh karena itu, semua ketentuan dan adat istiadat yang berkaitan dengan perkawinan selalu diingat dan diperhatikan orang. Perkawinan juga semacam kontrak antara seorang bujang dengan seorang dara untuk hidup bersama secara sah. Oleh karena itu, perkawinan menjadi sebuah lembaga yang sejak dahulu dipagari oleh berbagai ketentuan adat dan dibentengi oleh kekuatan hukum. Dalam prosesi perkawinan ini ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu yang pertama, mengunjam balai atau tarup membuat selasar. Balai atau tarup harus dibuat karena rumah tidak memungkinkan untuk menampung para tamu undangan yang begitu ramai. Untuk orang Melayu Ketapang yang di perkotaan, cukup menyewa tenda di tempat penyewaan. Adapun tenda-tenda tersebut dipasang oleh yang punya tenda dan tidak melibatkan orang yang punya hajat. Namun dalam pemasangan tenda harus sesuai dengan kehendak orang yang punya hajat, pemasangannya di samping maupun di depan rumah. Untuk di pedesaan, balai atau tarup dikerjakan dengan cara bergotong royong bersama tetangga yang berada di sekitar rumah maupun tetangga yang jauh. Adapun bahan yang diperlukan dalam pembuatan balai atau tarup tersebut berupa kayu, bambu, rotan atau tali rafia, daun nipah atau terpal yang digunakan sebagai atap. Kemudian yang kedua, mengantar barang. Apabila sudah ada kesepakatan waktu dari kedua belah pihak, maka dilaksanakan upacara mengantar barang yang diantar ke pihak perempuan seperti tempat tidur, seperangkat tempat tidur, selimut tebal, pakaian perempuan lengkap, sendal dan sepatu perempuan, handuk, payung, alat-alat make up lengkap, uang asap sesuai dengan kesepakatan dan lain-lain. Barang tersebut dikemas sedemikian rupa yang berbentuk seperti angsa, ular, buaya, bunga, kura-kura, dan barang yang lain dikemas dalam sebuah kotak yang sudah dikemas dengan sedemikian rupa. Kemudian yang ketiga, berpupajang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh orang pandai sehari sebelum hari besar perkawinan. Pada hakikatnya, upacara berpajang ini untuk menjaga
keselamatan penghuni rumah maupun kepada sekitar penghuni rumah dari makhluk gaib agar tidak mengganggu jalannya hajatan. Kemudian yang keempat, bergantong. Acara bergantong adalah acara memasang kelambu pada tempat tidur pengantin yang pelaksanaannya biasa dilakukan setelah lepas sholat zuhur. Proses acaranya dilakukan oleh 4 orang lelaki dengan membaca surah Yasin dan doa selamat. Di atas tempat tidur diberi berbagai macam kue, pisang masak, dan minuman lainnya. Yang kelima, bepapar. Bepapar adalah meratakan gigi dengan kikir yang dilakukan oleh orang pandai atau petua-petua yang sudah berpengalaman dalam bidangnya. Untuk melakukan adat bepapar ini diperlukan berbagai jenis kelengkapan berupa kikir yang bersih, paku dan keminting, asam dan garam. Kemudian yang keenam, malam pacar. Malam pacar merupakan bagian dari prosesi adat perkawinan masyarakat Melayu Kabupaten Ketapang. Upacara dimulai dengan memberikan pacar yang disebut mengulang pacar, yaitu memberikan pacar yang dilakukan di atas telapak tangan kedua mempelai oleh 7 orang laki-laki yang merupakan tokoh masyarakat setempat secara bergantian. Adapun cara pemberian pacar tersebut adalah yang pertama, mengambil pacar yang tersedia, kemudian dikelilingkan di atas kembang api sebanyak 3 kali, baru diletakkan ke telapak tangan kedua mempelai. Adapun maksud mengulang pacar ini dengan mengelilingi ke atas kembang api agar kedua mempelai bersinar wajahnya. Kemudian yang ketujuh, mengarak, hari besar. Mengarak pengantin merupakan puncak acara pernikahan. Pengantin laki-laki diarak menarik kendaraan atau berjalan kaki menuju ke rumah pengantin perempuan dengan diiringi oleh gendang atau tar. Di depan pengantin lelaki 2 orang kakayun atau nasi adak serta diiringi oleh orang-orang yang membawa semua perlengkapan yang dibutuhkan pengantin wanita. Setelah sampai di halaman rumah, rombongan disambut dengan taburan beras kuning. Pengantin lelaki masuk ke rumah, duduk di pelaminan, dan acara akad nikah pun dilaksanakan. Pada sore harinya, pelaksanaan acara resepsi atau acara bebas berlangsung. Kemudian yang kedelapan, akad nikah. Akad nikah dilaksanakan oleh penghulu dengan didahului membaca kalam ilahi oleh seorang qori dan qoriah. Kemudian penghulu menyampaikan khutbah nikah dan dilanjutkan dengan prosesi akad nikah. Untuk melaksanakan akad nikah, maka yang lebih utama adalah walinya, namun boleh juga diwakilkan kepada penghulu nikah. Kemudian yang kesembilan adalah mandi 3 malam. Acara mandi 3 malam dilakukan keesokan harinya setelah pernikahan. Adapun jenis kegiatan yang dilakukan pada acara mandi 3 malam sebagai berikut. Yang pertama, bertimbang. Bagi orang keturunan bangsawan atau keturunan raja, maka dilakukan adat bertimbang sebelum mandi. Sedangkan yang bukan keturunan bangsawan atau raja, maka adat bertimbang tidak dilaksanakan. Perlengkapan yang diperlukan pada adat bertimbang seperti alat timbangan, beras segantang, pisang kundur, rempah-rempah, kelapa, tapang, dan gula merah. Kemudian mandi. Perlengkapan yang diperlukan untuk mandi diantaranya adalah tempat mandi yang bagian atasnya dipasang payung, diberi daun beriringan dan daun bulu aur kuning. Di tengah tempat mandi diletakkan ketawa atau gong yang digunakan sebagai tempat duduk pengantin, kain kuning untuk basahan, air kembang setaman berupa air yang diberi bunga-bungaan, air tolak bala berupa air putih biasa yang dibacakan doa, mangkuk berisi tepung tawar, daun puring, dan daun ribu-ribu. Mangkuk yang berisikan sumpitan yang terbuat dari daun kelapa untuk menyembur air. Talam berisi kaca, lilin menyala, benang dan jarum, dan kelapa muda cangkir yang berukir. Kemudian ngalih turun. Acara ngalih turun adalah acara yang dilaksanakan setelah acara mandi 3 malam. Pergi bertandang ke rumah orang tua pengantin laki-laki dengan diiringi keluarga pihak perempuan. Ketika pengantin pulang ke rumah, orang tua atau wali pengantin memberi suatu bingkisan kepada pengantin perempuan berupa pakaian, perhiasan, dan sebagainya tergantung kemampuan dari pihak laki-laki. Kemudian nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi perkawinan masyarakat Melayu Ketapang. Yang pertama, nilai ibadah.
Dalam perkawinan ini, dengan adanya perkawinan ini maka ibadah pun akan bertambah lipat. Kemudian nilai pendidikan muamalah. Dalam tradisi perkawinan ini diharapkan seorang yang hendak membangun suatu rumah tangga dapat mengambil nilai-nilai kebaikan tradisi ini, agar rumah tangga yang dibangun menjadi keluarga yang harmonis, sehingga terciptalah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kemudian nilai pendidikan khuluqiyah. Dalam tradisi perkawinan ini mengajarkan pada kita tentang akhlak berbagi pada sesama, yakni bersedekah dengan membagikan barang perabotan rumah tangga yang sudah disediakan kepada tetangga dengan tujuan sesama hidup. Dalam suatu lingkungan harus saling tolong-menolong, mendoakan agar terhindar dari segala macam mara bahaya di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian nilai gotong royong. Gotong royong adalah suatu budaya yang masih dilestarikan sampai saat ini, terutama di masyarakat Ketapang. Kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk membantu masyarakat dan tetangga atau kerabat pada waktu saat melangsungkan acara-acara tertentu, terutama acara pernikahan. Masyarakat yang tidak diundang secara khusus, mereka datang ke tetangga yang memiliki hajatan dengan kesadaran masing-masing. Kegiatan gotong royong ini terus berlangsung selama acara. Dalam melakukan tugasnya tidak mendapatkan pamrih apapun. Disinilah tergambar rasa tolong-menolong antara sesama masyarakat yang masih ada sampai sekarang. Kemudian nilai kekeluargaan. Keluarga merupakan suatu satuan terkecil atau kelompok sosial terkecil yang ada di dalam sebuah masyarakat, yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, ikatan darah, ataupun ikatan yang terjalin dalam lingkungan masyarakat. Dalam masyarakat dikenal saling mengasihi, menghargai, dan juga saling melindungi di antara warga masyarakat, sehingga terpelihara nilai kekeluargaan dalam masyarakat. Adanya nilai tersebut menimbulkan keakraban dan rasa dekat seperti lainnya keluarga dalam masyarakat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, serta dapat menambah wawasan kita terhadap kearifan lokal yang ada di Kalimantan Barat, khususnya pada tradisi perkawinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.